Ya, kali ini kita akan membahas tentang pendeteksian atau radar goib. Ya, yang dinamakan dengan pendeteksian atau radar goib itu dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama adalah pendeteksian hati, adanya di dalam hati, bahwa kita itu merasakan adanya salah satu energi ataupun adanya salah satu goib yang ada kemungkinan di belakang atau di depan atau yang di mana, itu perasaan kita. Nah, yaitu yang dinamakan dengan pendeteksian hati atau naluri. Nah, yang kedua ada lagi yang dinamakan dengan pendeteksian, yaitu pendeteksian dengan radar tangan, yaitu yang dinamakan dengan radar tangan. Jadi tangan kita bisa merasakan getaran-getaran ataupun energi-energi yang ada di sekitar kita, baik itu pendeteksian secara goib maupun nyata. Tangan kita bisa merasakan, bisa meradar apa itu bentuk rasanya berupa benda pusaka, ataupun bisa merasakan keberadaan sesosok makhluk goib ataupun yang lainnya, itu dengan melalui perantara radar tangan. Dan yang ketiga yaitu pendeteksian dengan indera perasa kita, yaitu dengan hidung kita atau penciuman kita. Itu yang dinamakan dengan pendeteksian tingkat ketiga. Di antaranya, contohnya, seumpama kita di suatu lokasi yang tidak di Gurun Sahara ataupun yang tidak ada bau masakan, akan tetapi di situ penciuman kita terasa ada rasa bau-bau yang masakan-masakan yang enak. Nah, maka di situ sudah dipastikan insya Allah bahwa tanpa kita deteksi dengan radar tangan pun, maka di situ jelas itu yang dinamakan dengan wewe gombel. Nah, untuk berikutnya, bau-bauan yang berikutnya, bila penciuman kita secara tidak sengaja mencium di suatu lokasi yang memang di situ angker. Yang pertama bisa bau bangkai, yang kedua bisa bau pandan, atau yang ketiga bisa bau got atau comberan. Nah, itu dipastikan insya Allah bahwa di situ di dekat kita ataupun di sekitar kita ada yang namanya pocong, seperti itu. Terus untuk berikutnya, bau-bauan lagi bila mana di suatu lokasi Gurun Sahara ataupun di situ tempat diduga lokasi yang angker, ada bau nangka yang matang, dan di situ setelah kita lihat-lihat bahwa di situ tidak ada yang namanya nangka matang, akan tetapi rasanya penciuman kita merasakan bahwa ada yang sangat menyengat sekali bau nangka matang. Nah, itu menandakan bahwa di sekitar kita ya ada yang dinamakan dengan kehadiran dari siluman harimau, atau kata orang Sunda atau Jawa macan, seperti itu. Ada lagi, kalau kita mencium suatu bau yang diduga di situ angker, akan tetapi tidak ada salah satu pun aktivitas dari manusia, akan tetapi kita merasakan adanya bau ketela pohon yang gosong, ataupun singkong, bakaran singkong yang gosong, ataupun juga bau kentang yang gosong. Nah, itu diduga dipastikan di sekitar kita itu ada yang namanya makhluk halus yang bernama Gandarwo, seperti itu. Ada lagi, bila mana di suatu lokasi, entah itu di toilet rumah kita sendiri ataupun juga di tempat yang lainnya yang angker ataupun rumah-rumah kosong, nah di situ ada bau amis, anyir, bau darah. Nah, di situ diduga bahwa di sekitar kita itu ada yang namanya makhluk halus yang bernama kuntilanak, seperti itu. Dan mungkin masih banyak bau-bau yang lainnya. Jadi pada intinya adalah yang namanya pendeteksian itu ada 3 macam. Nah, pendeteksian yang paling lemah adalah dengan hati. Pendeteksian yang kedua yang agak kuat adalah dengan radar tangan. Dan pendeteksian yang ketiga adalah dengan bau-bauan indera penciuman kita, seperti itu. Mungkin
kita bisa jadikan sesuatu hal yang baru ataupun pengalaman yang baru yang mungkin insya Allah bisa dijadikan sebagai pedoman untuk para spiritual yang insya Allah radar tersebut bisa berguna untuk kita untuk merasakan ataupun untuk mengingatkan kita sebagai pedoman bahwa hal-hal tersebut adalah sesuatu yang